Ini memang kita punya mata kuliah khusus sistem value. Nah, yang menariknya itu di MBKM, Prof. Mahasiswanya merdeka, dosennya ini. Ini sebenarnya memang sudah menjadi isu di kalangan kita juga, dosen-dosen. Ada juga yang menyoalkan dosennya kapan merdeka. Ya. Jadi seperti kemudian yang menarik lagi ini adalah tugas akhir, ya, yaitu kita tidak berfokus pada konvensional, yaitu skripsi konvensional saja. Yaitu di sini boleh laporan magang, policy brief, ya, kemudian kegiatan inovasi, kegiatan organisasi. Nah ini selama ini kan kami yang di daerah ini, Prof, kami terperangkap dengan nomenklatur peraturan. Sedangkan kami memikir wah ini tugas akhir cuma skripsi toh untuk S1. Mungkin saya ini langsung respon aja ya biar boleh. Tidak hilang. Ya. Boleh. Jadi kita tetap namanya skripsi, Pak. Semua adalah skripsi. Oh. Tetapi ada yang langsung jurnal. 15 halaman nanti dibungkus ya namanya skripsi. Laporan magang juga skripsi. Laporan kegiatan juga skripsi. Karena kita harus ingat bahwa ya oke nomenklaturnya adalah skripsi. Maka diisi apapun boleh. Oh, namanya tetap skripsi. Semuanya skripsi. Oh, judul tugasnya tetap skripsi, cuma bentuknya. Ya, bentuknya bisa macam-macam. Dan kita harus ingat bahwa tidak semua orang ingin jadi dosen, tidak semua orang jadi peneliti. Maka memaksa mereka menulis skripsi konvensional sampai ratusan halaman juga percuma untuk apa itu. Maka ya kalau mereka misalnya lebih senang dengan kegiatan berorganisasi, ya itu yang dilaporkan. Menggunakan kerangka berpikir, oh kegiatan saya itu kira-kira kalau dirumuskan dengan ilmu itu nanti tambahan penjelasannya seperti apa itu. Jadi semua itu judulnya adalah skripsi. Jadi tidak ada perbedaan dalam nama. Nomenklaturnya tidak berubah. Dan kami di S1 itu sudah banyak yang riset 2-3 bulan, kemudian ditulis menjadi karya di jurnal. Jurnal nasional yang Sinta 2 banyak, bahkan Scopus sudah ada beberapa. Itu S1. Jadi Prof itu ada proses seperti seminar proposal juga sebenarnya atau bagaimana? Ya, jadi gini, kita dulu pengalaman ini kok lama. Ada seminar proposal, tapi seminar proposal kadang-kadang juga salah kaprah. Kita kayak nguji, padahal seminar proposal mestinya adalah memberikan masukan saja. Memberikan masukan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki misalnya riset question seperti ini, kira-kira data yang dibutuhkan ini. Itu kembali serahkan pada pembimbing. Kita nggak usah terlalu masuk. Karena kami juga punya pengalaman kemarin di mana ya, kalau nggak salah, di UNAN. Di UNAN itu orang ujian proposal sampai 2-3 kali. Kita sampai bertanya, apa sih yang Anda tuntutin untuk S1? Ya sudah, kalau seminar proposal diberi masukan saja, serahkan pada pembimbing. Nanti ujian juga seperti itu. Ujian itu kita memberikan masukan dan kemudian selesai ujian sudah keluar nilai. Nilai itu akan menjadi dasar, taruhlah sekarang nilainya B atau B+. Ya sudah, kalau Anda hanya dengan ini cukup B+. Tapi kalau Anda diberi kesempatan dan menjalankan revisi, bisa naik menjadi upper B. Nah dulu seringkali orang itu sudah lama dicari susah, kemudian mau ngerjakan skripsi, diuji masih lagi dikasih beban, revisinya berat, akhirnya lari lagi.
Nah akhirnya ya udah, 7 tahun. namanya ujian proposal itu masukkan saja. Ujian skripsi ya tetap ujian, tetapi langsung keluar nilai. Kalau Anda merasa puas dengan B+, ya sudah, Anda nggak perlu revisi. Tapi kalau Anda misalnya pengen jadi dosen, pengen jadi peneliti, dan skripsinya ingin berkualitas nilai naik, ya sudah kan revisi, ada kesempatan untuk naik. Jadi itu cara kita untuk mendorong bekerja secara cepat, tapi juga sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa itu ada yang pengen jadi dosen, ya kita dorong menjadi peneliti yang baik. Kalau tidak pengen jadi birokrat, ya sudah, tadi laporan magang dan sebagainya. Tapi semua judulnya adalah skripsi. Prof, bagaimana dengan ini sedikit melenceng? Ya. Masuk ke tangan yang moderator. Ini moderator apa? Lupa ya. Baik Prof, kita buka sesi pertanyaan Prof ya. Lagi asik. Menarik Prof ini. Nanya duluan ini. Baik, kita berikan kesempatan kepada yang hadir di sini di ruangan untuk bertanya, dan juga kepada peserta yang on air yang di Zoom. Silakan, kita buka termen pertama. Iya. Jadi mau nanya yang mana ini? Kalau lari-lari dikit boleh nggak? Boleh. Bro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun kesempatannya Bro. Ini agak melenceng sedikit dari tema ini, oleh lah Bro. Boleh ya. Oleh, oke, mantap. Ini tadi kan ada statement dari Prof, ada kawannya S2-nya ijazahnya A, S3-nya B. Artinya berbeda antara pasca sarjana S2 dengan S3. Lalu menurut Prof itu justru bagus ya. Justru bagus dalam konteks tertentu ketika dalam memperkaya itu. Nah, terkait dengan itu sekarang kan ada aturan baru terkait akreditasi itu, Prof. DTPS, Prof, dosen tetap program studi. Nah, dosen tetap program studi di panduan akreditasi terbaru itu dituntut punya kompetensi keahlian yang sama dengan ijazah terakhirnya ketika mengajar mata kuliah inti prodi. Iku piye, Prof? Kok kayaknya Indonesia ini agak lain dengan dunia internasional ya. Kalau kita atau diapresiasi seperti Prof bilang tadi. Tapi sekarang Indonesia kok justru dikerucutkan ke dalam satu tempurung ngono loh, Mas. Ya. Nah, gitu. Silakan, Prof. Ya itu yang terjadi. Misalnya kalau saya bertanya, saya lulusan administrasi publik, pengen mendalami kebijakan kesehatan. Oh, gitu. Nah, apa salah kalau saya masuk ke Fakultas Kesehatan? Kemudian saya mengkombinasikan ilmu kebijakan publik dengan ilmu pelayanan kesehatan. Kalau saya kembali ke kebijakan publik yang general, ya saya tidak mendapatkan apa-apa, kira-kira seperti itu. Atau kalau saya ingin mengalami bidang pendidikan, ya saya akan masuk di education untuk memastikan di situ saya belajar banyak dari para ahli pendidikan. Kemudian saya memiliki keahlian sebagai policy analis spesifik di bidang pendidikan. Nah problemnya kita itu mungkin pengambil kebijakan ya kurang piknik. Nggak mampu Belum merumuskan kebijakan itu. Menterinya diganti aja, Prof. Dia berwawasan global gitu loh, Prof. Lah katanya dia permasalahan global. Ya ini problem kita itu tadi praktek itu sedang terjadi. Kita membebaskan mahasiswanya merdeka luar biasa, tapi dosennya itu satu prodi linear gitu. dikekang ya. Ya. Ban PT itu, Bro. Ya makanya ini antara menteri dengan revolusi lembaga yang lain kayaknya banyak yang nggak nyambung gitu. si setuju saya. Ya di badan akreditasi ya mereka pandangannya sangat sempit seperti itu.
Ya ini memang apa ya, PR kita bersama. Masih banyak yang melihat bahwa dosen administrasi publik itu ya hanya orang administrasi publik. Padahal kami sudah merekrut orang dari IT. Kita kan sedang mengajarkan bahwa layanan publik itu berwawasan teknologi. Nah, kalau nggak ada orang IT gimana? Dan orang IT yang masuk ke kami tidak bermasalah, karena ada pandangan juga yang sebetulnya sesuai dengan pikiran kita. Selama dia orang IT itu mengajarkannya tentang bidang itu, bidang IT-nya, tetapi membantu di dalam memahami pelayanan publik, yang nggak ada masalah, dia tetap bisa berkarya, menghasilkan tulisan yang relevan dengan itu, pengajarannya juga masih terkait dengan bidang teknologi informasi, ya semuanya akan menjadi konsisten untuk bisa diterima bahwa memang keahliannya seperti itu, hanya letaknya aja di administrasi publik.